Halo, di mana bisnis lobster kita? Aman nggak? Oh aman Pak, tenang aja Pak, udah aman itu semua. Kapan jumpa Pak, biar saya kasih ini uangnya Pak. Bagaimana dengan uang yang sudah kita sepakati? Oh, just aman Pak, kalau itu Pak. Ini Pak, uangnya Pak. Dari mana ya? Coba tolong dijelaskan. Perlihatkan ke bawah sini, Pak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat menjadi menteri diduga menerima suap dalam izin ekspor benur. Sebagai Ketua Komisi 4, saya 5 tahun jadi Ketua Komisi 4. Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi, saya hanya bicara fakta. Kenapa saya harus mengajari anak buah saya nyari uang, tapi uangnya yang kecil-kecil, kalau niatnya mau korupsi? Kasus ini bermula dari kebijakan Edi Prabowo yang membuka kembali ekspor benih lobster melalui Permen KP nomor 12 tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan ekonomi nelayan yang terkena pandemi, namun justru membuka celah korupsi. Pada 21 sampai 23 November 2020, Edi Prabowo terlibat dalam pembelian barang mewah di Honolulu, Hawaii senilai total 3,4 miliar rupiah. Barang-barang ini termasuk jam tangan Rolex, tas Louis Vuitton, dan juga sepeda mahal. Pada 25 November 2020, KPK menangkap Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Hawaii. Total 17 orang ditangkap, termasuk istri Edi, asisten pribadi, dan beberapa pejabat KKP. Dalam kasus sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo memberikan peran kunci dalam penetapan kebijakan ekspor benih lobster. Dia diduga menerima suap dari perusahaan yang ingin mendapatkan izin ekspor yang mentransfer 730 juta ke PT ACK dan sebagian disalurkan kepada Edi. Perannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi melalui pengawasan yang longgar dan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Proses hukum Edi Prabowo dimulai dengan penyidikan KPK, dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan Tipikor pada 15 Juli 2021. Pengadilan Tipikor memvonis Edi 5 tahun penjara dan denda 400 juta. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman menjadi 9 tahun penjara pada 10 November 2021. Namun, pada 7 Maret 2022, Mahkamah Agung menugaskan hukuman menjadi 5 tahun penjara menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dampak terhadap sektor perikanan, yang pertama ada eksploitasi sumber daya, yang kedua ada ketidakadilan ekonomi, dan yang ketiga ada kerusakan ekonomi. Apa saja implikasi sosial dan ekonominya? Yang pertama ada erosi kepercayaan publik, yang kedua ada ketimpanan ekonomi, yang ketiga ada kerusakan lingkungan, dan yang keempat ada citra internasional. Selanjutnya kita akan membahas kritik terhadap sistem pengawasan yang mana kasus ini mengungkapkan kelemahan sistem pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan internal terbukti lemah, memungkinkan Edi Prabowo menyalahgunakan jabatannya dengan mudah. Kurangnya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan minimnya partisipasi ahli, serta pemangku kementerian menjadi sorotan. Pengawasan eksternal oleh lembaga negara dan masyarakat juga tidak efektif. Terbukti dari perlunya KPK melakukan OTT untuk mengungkapkan korupsi ini. Kesimpulan dari kasus korupsi Edi Prabowo menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi lebih tegas, pembentukan komite independen untuk mengawasi proses ekspor benih lobster, dan peningkatan edukasi publik tentang dampak korupsi. Pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak.
itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan.